Salam sejahtera bagi kita semua. Berikut renungan cahaya kemenangan hari Rabu 15 April 2020. Saya memilih tema kehadiran Allah dan posisi kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur bila Engkau terus memelihara kami hingga hari ini. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa berpaut dan berpegang teguh pada-Mu saja, Sang sumber pengharapan serta kemenangan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat segala yang telah Kau berikan pada kami hari ini, di tengah segala keterbatasan yang kami harus jalani karena pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menyapa dan menghibur kami, menguatkan dan menyertai kami melalui firman dan dalam kehidupan kami setiap saat. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, setiap kali tim pelayanan kebaktian melakukan rekaman ibadah, kami harus mengatur posisi kami agar sesuai dengan himbauan menjaga jarak fisik namun tetap indah dipandang ketika disyuting. Ini terjadi saat rekaman untuk kebaktian umum maupun sekolah minggu. Dan kadang itu membuat kami harus mengulang proses rekaman. Semua bertujuan untuk menolong agar setiap saudari-saudara dapat tetap menghayati peribadahan kepada Tuhan walaupun dari tempat masing-masing. Berbicara mengenai mengatur posisi, ternyata sebelum bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan menuju tanah perjanjian, Yosua pun mengatur posisi umat Israel. Dalam Yosua pasal 3 ayat 3-4 dikatakan demikian. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Mereka diposisikan berjarak dari tabut perjanjian yang menjadi lambang kehadiran dan penyertaan Tuhan saat itu. Mereka diposisikan oleh Yosua demikian rupa agar mereka dapat memerhatikan tabut perjanjian tersebut ketika mereka menyeberang sungai Yordan dan dalam perjalanan-perjalanan selanjutnya juga. Mereka perlu memperhatikan tabut perjanjian, sebab tabut perjanjian adalah tuntunan bagi mereka, sebab dikatakan di sana bahwa jalan di depan mereka belum pernah dilalui sebelumnya. Kisah ini menjadi sebuah perenungan yang indah bagi kita hari ini. Menjalani hidup di tengah dunia yang sedang tidak menentu keadaannya membuat kita sangat memerlukan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Sebab kita belum pernah melalui keadaan ini sebelumnya. Kita tak tahu pasti apa yang akan terjadi di hari depan. Jika kita berjalan sendiri, sangat mungkin kita tersesat atau terpeleset. Sebab itu, hayatilah ayat hari ini yang mengingatkan kita bahwa hanya ada satu kepastian, bahwa Tuhan hadir di tengah kita. Ia menuntun, menyertai, dan melindungi. Dan kita diminta memposisikan diri dengan tepat, selalu memandang Tuhan dan mengikuti tuntunannya, petunjuknya, sehingga kita tetap bisa melangkah di jalan yang diarahkan oleh Tuhan. Sekalipun terasa tak nyaman, sekalipun seakan membosankan. Jangan lupa pula kita melihat pada ayat 10 dan 11 dalam Yosua pasal 3 yang menegaskan, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup
ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka percayalah, ketika Allah hadir, akan ada kelanjutan hidup yang baik. Ketika di sekitar kita ada berbagai perhitungan, ramalan, berita mengenai kemungkinan-kemungkinan masa depan di tengah pandemi COVID-19 ini, lihatlah itu sebagai sebuah fakta. Namun kita harus menjadi waspada bila informasi-informasi tersebut membawa kita kehilangan posisi yang tepat untuk memandang kehadiran Allah dan tuntunannya. Oleh karena itu, saudari-saudara, tetaplah jaga posisi kita agar sikap iman kita kepada Allah di dalam Kristus menjadikan kita bijak, menerima dan membagi informasi yang ada. Dan hidup kita terus ada dalam pengharapan dan kemenangan yang bersumber dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yakin dan percaya Engkau senantiasa hadir bersama-sama dengan kami, menuntun langkah kehidupan kami. Sertai kami Tuhan di hari ini dan sepanjang kehidupan kami selanjutnya. Kami yakin dan percaya bahwa damai dan cinta kasih Tuhan akan menjaga kami sekalian mulai hari ini sampai ke masa depan. Kehidupan kami akan mengalir seperti air dan dijaga oleh damai dan cinta-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.